Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untuk kamu di bulan Februari. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Pesan semesta untuk kamu di bulan Februari. Ingat ya, ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti bukan energimu atau pesannya bukan ditujukan untuk kamu. Aquarius. Oke, di sini ada Six of Swords. Untuk kamu yang mungkin lagi sedang mengalami perubahan dalam hidup atau transisi gitu ya. Mungkin kamu ingin move on di sini. Ya, mungkin kamu ingin move on di sini atau dalam proses move on ya. Aku rasa kamu akan akan bisa move on. Kayak gini loh. Kamu ini lagi sedang dalam perjalanan ya. Perjalanan di titik dimana kamu tuh udah bisa meninggalkan masa lalu gitu loh. Jadi fase terberat-beratnya tuh kamu udah bisa tinggalkan kayak gitu loh. Ya, sebentar lagi tuh kamu akan menuju destinasi kamu. Di ibaratnya tuh kayak gitu, ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini mungkin akan pindah tempat ya. Entah ini kamu memang ingin pindah rumah, atau mungkin memang kamu ingin pindah tempat di sini yang membuat kamu tuh lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai gitu. Mungkin untuk sebelumnya kamu tuh berada di lingkungan orang-orang yang toksik, yang kurang baik, dan kamu gak nyaman di situ gitu, sehingga kamu tuh ingin pindah di sini ya. Dan aku rasa memang akan ada perjuangan kamu di sini untuk pindah tempat baru ya gitu. Untuk beberapa orang ini mungkin berkaitan dengan ingin hidup lebih baik ya. Kayak misal kamu pengen merantau nih ya. Menurut kamu dengan merantau keluar pulau, keluar negara ataupun keluar kota itu penghasilannya lebih banyak, atau kayak bisa menjamin kehidupan kamu lebih baik kayak gitu loh ya. Karena di tempat kamu saat ini mungkin menurut kamu gak menjamin untuk kehidupan kamu ya, dari segi ekonomi bisa juga seperti itu. Jadi di sini kamu mungkin ingin pindah tempat ya gitu, merantau, berpindah tempat, tapi nggak hanya pindah saja, tapi berkaitan dengan mengadu nasib gitu ya. Ingin merubah nasib istilahnya kayak gitu ya. Ingin mungkin punya pekerjaan yang lebih baik gitu ya, bisa menjamin hidup kamu seperti itu. Oke. Dan kita akan lihat lagi di sini. Oke, ada yang juga memang proses healing di sini ya, karena membawa trauma dari masa lalu, rasa sakit di masa lalu ya. Tapi it's okay. Aku ngerasa memang fase-fase seperti ini sulit ya. Tapi kamu akan bisa kok melalui ini, karena sebentar lagi tuh kamu udah kayak seperti yang bilang tadi, menuju destinasi kamu ya, tujuan kamu gitu. Kemudian di sini ada Four of Cups. Oke, Four of Cups ini meminta kamu untuk tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, syukuri apa yang sudah ada. Ya, tidak perlu menyesal tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nggak perlu disesalkan gitu. Ya, dan jangan jangan membandingkan lah gitu. Membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi kalau itu dilihat dari sisi positif ya, yang dimana oke, dia kok bisa ya, aku harus lebih bisa kayak gitu. Aku juga bisa, kalau dia bisa aku pasti bisa kayak gitu ya. Tapi kalau ini justru membuat diri kamu lebih pesimis ya, justru membuat kamu lebih nggak punya motivasi ya, itu jangan seperti itu gitu. Karena kamu harus melihat apa yang bisa kamu syukuri kayak gitu loh. Banyak hal yang bisa kamu syukuri dan memang harus kamu syukuri gitu.
nggak harus membandingkan dirimu dengan yang lain gitu, dan merasa kamu nggak mampu, merasa rendah diri, merasa pesimis ya, justru nggak punya motivasi, itu kurang bagus gitu ya. Di sini dinasihatkan untuk kamu tidak seperti itu ya, tidak membandingkan dirimu dengan orang lain, tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain gitu. Kalau membandingkan hanya untuk dijadiin motivasi diri nggak apa-apa, tapi kalau untuk kamu iri, kamu nggak suka, kamu bandingkan dirimu, dia bisa kok aku nggak, dia dapat kok aku nggak, kayak gitu ya, dan bikin kamu lebih pesimis ya, dan juga membuat kamu lebih apa ya, selain pesimis itu kayak nggak punya motivasi, kemudian merasa bosan dengan hidup, nggak punya keinginan untuk melakukan apapun ya, itu jangan seperti itu gitu. Itu nggak baik buat kamu gitu, karena kayak orang nggak bersyukur gitu loh ya, padahal banyak hal yang bisa kamu syukuri di sini gitu. Kemudian di sini ada Six of Wands ya, aku rasa ada yang sukses di karir juga di sini. Kamu akan mencapai titik di mana perjuangan kamu ya, mencapai hasil, kamu mencapai goal, mencapai target, kemudian mungkin kamu diakui kerja keras kamu gitu ya, dapat apresiasi, penghargaan ya. Dan aku juga ngerasa nggak semua ya, mungkin akan ada pernikahan di sini ya, kayak ada orang yang mungkin kayak melamar kamu gitu loh. Ada lamaran pernikahan di sini untuk beberapa orang, gak semua ya. Jadi kayak banyak yang dukung, banyak yang support gitu loh tentang hubungan kamu di sini di percintaan. Kemudian di sini ada Queen of Wands. Oke. Queen of Wands ya. Aku ngerasa ya di karir ini sukses sih. Aku ngeliatnya gitu. Mungkin untuk beberapa orang di sini diangkat jadi seorang pemimpin. Apa ya, bukan ya, bisa dibilang pemimpin ya, kayak mungkin kamu diangkat menjadi seorang leader gitu ya, atau mungkin kamu diangkat sebagai seorang apa ya, ini yang dulunya mungkin kamu nggak tetap gitu loh di situ, dan di sini mungkin kamu stabil di situ gitu loh, posisi kamu tuh stabil di situ gitu loh, yang sebenarnya mungkin kamu nggak tetap gitu ya. Dan di sini mungkin diangkat jadi kayak kalau karyawan tuh dulu nggak karyawan tetap gitu ya, sekarang mungkin posisi kamu jadi karyawan tetap, bisa kayak gitu loh ya. Sesuaikan aja nanti ya. Yang jelas di sini aku ngerasa Queen of Wands ini posisi kamu tuh stabil di situ gitu loh ya. Dan juga untuk beberapa orang seperti yang aku bilang tadi, mungkin ini juga bisa naik jabatan gitu ya, mungkin kamu diangkat menjadi seorang leader gitu. Dan untuk beberapa orang di sini kayaknya kamu diminta untuk lebih percaya diri ya, membangun rasa percaya diri kamu, membangun kepositifan dalam diri kamu, dan rawat diri kamu ya, percantik diri gitu ya. Terutama jika kamu single nih ya. Jika kamu single wanita ya, kamu harus bangun rasa percaya diri kamu ya, lebih positif, lebih optimis gitu. Karena dengan energi kamu yang independen ya, kayak kamu tuh mandiri ya, belajar lebih dewasa dan lebih mandiri, bahagia dengan diri kamu sendiri, lebih percaya diri gitu ya, buat diri kamu semenarik mungkin gitu ya. Tapi menariknya bukan karena kamu ingin menarik lawan jenis ya, enggak ya, maksudnya di sini menariknya sebab kamu tuh udah lebih sayang ya, lebih cinta, ataupun lebih bisa menghargai diri kamu sendiri gitu. Nah di sini justru karena kamu udah bahagia dengan hidupmu, dengan dirimu sendiri ya, justru energi kamu bakal narik orang di sini ya, orang-orang yang bukan manfaatin kamu ya, tapi juga orang-orang yang punya energi positif juga gitu loh ya. Karena Queen of Wands ini juga bisa dibilang diibaratkan sebagai seorang penakluk gitu ya. Jadi kayak tanpa kamu berusaha menaklukkan hati seseorang itu udah takluk dulu sama kamu, hanya dengan
melihat kamu dari luar gitu tuh kayak udah tertarik dulu gitu loh, diibaratkan tuh kayak gitu ya. Semoga paham ya yang gue sampaikan gitu. Tapi kamu harus mandiri dulu gitu loh, independen dulu ya, dari dalam dirinya kamu gitu loh ya. Jadi kayak seolah-olah kamu itu nggak butuh pasangan misalkan ya, kemudian seolah-olah kamu itu nggak perlu ngejar gitu loh, nggak perlu ngejar lah ya, nggak perlu ngejar pasangan gitu loh ya. Tapi dengan kamu memperbaiki diri kamu, merawat diri kamu, memerdekakan diri kamu yang nggak bergantung apapun dari orang lain atau dari pasangan misalkan ya, karena sebelumnya mungkin kamu terlalu melekat maybe ya seperti pasangan dan selalu ingin menaklukkan orang, ingin menundukkan orang kayak gitu. Jadi itu harus dirubah gitu loh. Mulailah menaklukkan ego dalam diri kamu sendiri, menaklukkan ambisi kamu sendiri yang ingin menguasai orang lain, menaklukkan orang lain itu ditaklukkan dulu gitu ya. Setelah kamu bisa menaklukkan itu dan kamu nggak punya lagi ambisi yang seperti itu, di sini justru kamu bakal menarik lawan jenis ya. Lawan jenis itu bakal tertarik sama kamu sendiri tanpa kamu tuh harus berusaha ya, tanpa kamu harus menundukkan istilahnya kayak gitu ya. Orang udah takluk sendiri sama kamu gitu loh ya. Mereka udah tertarik sendiri gitu loh sama kamu tanpa kamu berbuat drama atau mencari perhatian atau biar mereka tertarik sama kamu kayak gitu. Nggak harus seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan paham ya yang gue sampaikan gitu. Karena di sini kemandirian ya. Kemandirian itu powernya tuh powernya itu kuat gitu. Kemandirian itu sebenarnya powernya kuat gitu loh ya. Saat kamu bahagia dengan diri kamu, saat kamu seolah-olah tidak membutuhkan pasangan misalkan, itu justru banyak orang yang bakal ketarik sama kamu gitu ya. Bukan kamu nggak membutuhkan, kamu juga menginginkan gitu ya. Cuman tidak merendahkan diri kamu sendiri, istilahnya kayak gitu loh ya. Justru di sini kamu membuat diri kamu tuh kayak kayak biar orang tuh bisa menghargai diri kamu gitu loh. Makanya kamu menghargai diri sendiri dulu gitu loh ya. Membuat diri kamu tuh berharga dulu, berarti dulu di mata sendiri gitu loh. Oke, dan kita lihat di sini apalagi pesannya buat kamu. Karena Queen of Wands ini juga tipe-tipe orang yang kuat ya. Kalau misalkan kamu laki-laki, di sini kamu diminta untuk lebih merendahkan, menundukkan ego kamu ya. Jadi kayak lebih lembut gitu loh dalam bersikap, lebih nggak terlalu dominasinya nggak terlalu tinggi gitu loh. Ya, gengsinya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Jadi sewajarnya aja gitu memiliki ego. Itu sewajarnya aja gitu loh. Karena Queen of Wands ini sisi feminin ya. Jadi sisi feminin kamu tuh lebih dipakai gitu kalau misalkan kamu cowok ya gitu ya. Jadi kalau memperlakukan lawan jenis itu juga yang lembut misalkan ya, kayak yang sopan, lebih menghormati kayak gitu loh ya. Ini justru bakal, tapi walaupun begitu bukan berarti kamu ini ya, bukan berarti kamu menggunakan trik untuk menarik lawan jenis, bukan seperti itu ya yang aku maksudkan di sini gitu ya. Tapi lebih ke sikap kamu di sini ya, sikap kamu, tindakan kamu kayak gitu loh, untuk kamu tunjukkan bahwa kamu itu bisa menghargai orang lain gitu, terutamanya wanita lawan jenis gitu. Karena tadi aku bilang kan ini misal kamu cowok gitu. Oke, kita lihat lagi di sini dari oracle-nya. In the near future, dalam waktu dekat, aku ngerasa untuk beberapa orang ini
dalam waktu dekat ya. Mungkin ini jawaban yang kamu tunggu, sesuatu yang mungkin kamu lagi sedang bertanya-tanya ya tentang sesuatu, kapan waktunya, kapan ya, misalkan tentang waktu kapan kayak gitu ya. Ini dalam waktu dekat ya, sesuatu yang kamu pertanyakan itu akan terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Atau misalkan kamu menginginkan sebuah perubahan nih, kamu bertanya-tanya, kapan ya situasiku akan berubah, kapan ya kondisi keadaanku akan berubah. Nah, di sini dalam waktu dekat. Bisa juga seperti itu, tapi sesuaikan aja ya, apapun yang kamu pertanyakan, ini akan terjadi dalam waktu dekat. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Kemudian di sini ada kompromis. Oke, aku ngerasa akan ada kerjasama di sini. Mungkin kamu akan ya, ini berkaitan pekerjaan bisa ya. Kerjasama, kontrak kerjasama seperti yang gue bilang tadi. Untuk beberapa orang mungkin sebelumnya tuh kamu kayak bekerja apa ya, bukan pekerja tetap gitu ya. Mungkin kamu belum diangkat sebagai karyawan tetap gitu. Dan di sini kayaknya mungkin memang akan ada kontrak kerjasama ya. Mungkin kamu bakal kerja di situ ya. Ya mungkin kamu bakal diangkat sebagai pekerja di situ ya, pekerja tetap. Yang awalnya mungkin kamu kayak magang gitu ya, kadang kerja kadang nggak kerja. Nah ini mungkin kamu bakal diajak kerja sama ya, atau kayak punya kontrak kerja entah 1 tahun dulu ataupun 2 tahun dulu gitu loh, istilahnya kayak gitu. Dan untuk beberapa orang ini aku rasa memang pernikahan juga ya, kompromis ini mungkin berkaitan tentang perjanjian, tapi nggak harus perjanjian juga ya, kayak apa ya, legalitas gitu loh ya, kayak bukan seperti surat perjanjian tapi bukan perjanjiannya. Kalau nikah itu kan ada suratnya ya, ada surat nikah. Nah diibaratkan surat nikah itu kayak perjanjian gitu loh ya. Yang jelas di sini aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu ini kayak memang akan ada sebuah pernikahan dalam waktu dekat ya, atau kayak ya akan ada seseorang yang ngajakin kamu nikah atau melamar kamu gitu loh. Dan di sini tuh kayak ada dukungan, ada support gitu ya dari keluarga, teman, orang sekitar kayak gitu. Ya, jadi kayak ada penerimaan. Kompromi itu juga tentang penerimaan ya, yang kamu tuh kayak diterima gitu loh. Ya. Dan aku juga ngerasa nggak semua orang, beberapa aja justru di sini akan kedatangan dari seseorang ya, dari seseorang dari masa lalu, ya, yang masih punya problem dengan kamu ya, tapi kayaknya seseorang ini tuh ingin berkompromi sama kamu. Maksudnya ingin kembali lagi lah ya, bersama lagi dengan kamu. Aku lihatnya gitu ya. Tapi nggak semua ya, beberapa aja. Ini kalau berkaitan dengan hubungan gitu. Untuk beberapa orang ini kontrak kerja baru, nggak semua ya, beberapa aja. Makanya tadi aku bilang mungkin ada yang dapat tawaran juga di sini, dapat tawaran kerja gitu, tapi kamu bingung mau nerima atau enggak gitu. Tapi sepertinya di sini akan ada kerjasama ya, akan ada kontrak atau kerjasama penerimaan gitu. Karena setelah membuat pertimbangan di sini, akhirnya mungkin kamu menerima ya. Karena di sini aku juga ngerasa dengan adanya in the new future, mungkin ini demi masa depan kamu juga gitu. Kamu mungkin melihat bahwa oke, kayaknya kondisiku bakal berubah kalau aku menerima pekerjaan ini gitu. Mungkin pekerjaan yang sedang kamu pertimbangkan itu jauh lebih baik gitu. Cuman ada beberapa yang buat kamu harus memilih gitu loh, atau buat pertimbangan gitu. Bukan ini ya, aku ngelihatnya sih bukan soal gaji atau apa gitu, karena kamu tahu bahwa ini bisa menjamin masa depan kamu, tapi ada sesuatu hal di sini yang sepertinya menjadi bahan pertimbangan kamu gitu ya. Contoh misalkan kamu ragu dengan kemampuan kamu, misalkan ya, kamu takut kamu nggak mampu, kamu takut nggak bisa gitu ya. Karena ya itu seperti yang bilang tadi, kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu ngerasa
tidak melakukan yang terbaik, atau belum melakukan yang terbaik, atau belum melakukan yang baik gitu ya. Menurut kamu orang lain tuh lebih baik, dia bisa melakukan lebih baik gitu loh. Seperti itu. Jadi kayak kamu nggak bisa melihat potensi gitu loh dalam diri kamu gitu. Makanya di sini dinasehatkan atau disarankan untuk kamu lebih mensyukuri ya apa yang sudah kamu punya, dan gunakan itu gitu loh ya, untuk mencapai tujuan kamu. Karena ini di bidang pekerjaan ya, jadi untuk pekerjaan kamu. Kemudian di sini untuk percintaannya ada it is safe for you to love, open your heart. Kemudian di sini ada romantic feelings. Tuh kan, seperti yang aku bilang tadi juga ya. Ini kayaknya memang akan ada kedatangan seseorang dari masa lalu ya. Aman bagimu untuk mencintai, karena di sini ada open your heart. Romantic feelings. Kamu dengan dia ini masih punya perasaan, tapi kayaknya kamu masih belum bisa membuka hati kamu untuk seseorang ini. Tapi seseorang ini ingin minta maaf sama kamu, ingin kembali lagi sama kamu, dan berharap kamu tuh mau membuka hati kamu untuk dia. Ada kompromi di sini, gitu. Oke. Namun dengan adanya romantic feelings, kamu itu masih punya rasa sebenarnya. Hanya saja di sini masih kayaknya kamu itu ya ada sesuatu yang belum bisa kamu terima gitu loh. Mungkin situasinya ya, kenapa terjadi seperti ini, karena seperti yang bilang tadi, ini ada perpisahan. Kamu tuh kayak masih belum bisa menerima apa yang terjadi kayak gitu ya. Makanya di sini kayak pasangan kamu nih ingin minta maaf sama kamu. Aman kok bagimu untuk mencintai gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa cinta baru ya. Kamu punya pilihan cinta baru di sini. Tapi kamu kayaknya masih stuck dengan yang lama. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Bukan stuck yang lama yang dimana kamu ingin berharap kembali tuh enggak ya, tapi kayak lebih ke aku nggak tahu ya kenapa di sini kamu mungkin masih ragu atau takut gitu loh untuk menerima cinta baru. Padahal di sini ada romantic feelings ya. Romantic feelings nih yang dimana sebenarnya kamu tuh juga punya rasa gitu loh sama seseorang ini. Mungkin kamu tertarik sama seseorang ini, atau seseorang ini tuh bisa membangkitkan rasa ya dalam diri kamu, kayak bisa bikin kamu seneng atau kayak jatuh cinta gitu loh. Tapi kamu masih belum bisa membuka diri di sini, gitu. Walaupun kamu tertarik sama seseorang ini gitu. Ya, ini untuk beberapa aja, nggak semua. Masih ada rasa takut gitu loh. Ya, kamu kayak masih belum merasa aman atau nyaman gitu loh. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini aman bagimu untuk mencintai ya, romantic feelings. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu khawatir dengan pasangan kamu, karena di sini perasaan dia memang sayang ya dan cinta sama kamu. Aman. Jadi kayak kamu tuh dengan pasangan memang akan saling cinta ya, dan hubungan kamu mungkin akan tambah romantis di sini. Tambah romantis atau makin romantis karena sebelumnya mungkin kamu pernah terjadi konflik dengan pasangan kamu ya, agak sedikit punya problem gitu, dan di sini ada perbaikan, dan perbaikan itu membuat hubungan kamu semakin dekat atau semakin romantis gitu. Ya. Aman kok pasangan kamu ini dengan kamu. Dia juga ingin memberikan kamu rasa aman dan nyaman. Kamu pun juga sama di sini. Oke, karena kamu mau menerima pasangan kamu di sini. Mau menerima pasangan kamu apa adanya gitu. Makanya di sini ada romantic feelings. Perasaan kamu dengan pasangan ini semakin romantis. Gitu, makin sayang. Makin cinta. Dan kalian keduanya merasa aman. Nyaman-nyaman aja gitu.
Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.